Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Fadila dari kelas Geografi A 2021. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu analisis struktur lahan geomorfologi, pemanfaatan dan potensi yang terdapat di tebing tinggi Sumatera Utara, yaitu saya sendiri Ryan Fadila dengan 3213131024. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini akan mempresentasikan bagaimana struktur lahan dari geomorfologi di kota tebing tinggi, bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana potensi yang terdapat di kota tebing tinggi. Langsung saja kita mulai presentasinya dengan struktur lahan geomorfologi di tebing tinggi. Apa saja sih strukturnya? Mari kita lihat. Oke, sebelum kita memasuki struktur lahan dari geomorfologi, patutnya kita tahu apa arti geomorfologi itu, bagaimana pengertiannya, yaitu geomorfologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan dan proses membentuknya. Para ahli geomorfologi mencoba untuk memahami kenapa sebuah bentang alam terlihat seperti itu, dan timbullah pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana, mengapa, dan bagaimana ini bisa terjadi dan sebagainya, untuk memahami kenapa bentang alam terlihat seperti itu dan bagaimana dinamika dan sejarah yang ditimbulkan bentang alam itu, dan memprediksi perubahan pada masa depan dengan menggunakan kombinasi pengamatan lapangan, percobaan, dan pemodelan geomorfologi dipelajari di geografi, geologi, geodesi, arkeologi, dan teknik kebumian. Jadi geomorfologi ini pencampuran antara beberapa ilmu, karena satu ilmu itu pasti ada pencampuran dari ilmu-ilmu lain, karena semua ilmu saling berkaitan dalam satu pemahaman. Seperti geomorfologi pasti kaitannya dengan erat kaitannya dengan geologi. Tanpa geologi kurang adanya geomorfologi. Jadi seperti itu teman-teman ya, saling berkaitan satu sama lainnya. Kita masuk ke slide-nya, yaitu kota tebing tinggi. Kota tebing tinggi yaitu berjarak lebih kurang 80 km dari Medan, berada di jalur jalan nasional menuju Pekanbaru atau Riau dan Padang, Sumatera Barat. Telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai berbagai kegiatan pelayanan umum di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemukiman, dan penyediaan jasa-jasa, memberikan peluang kepada dunia usaha dan masyarakat untuk melakukan investasi sesuai dengan pertumbuhan kota. Secara geografis, kota tebing tinggi terletak di antara 3021 Bintang Utara dan 9809 9811 BT. Jadi kota tebing tinggi ini termasuk kota yang lumayan maju dalam segi perdagangannya. Terlihat di berbagai kondisi yang ada, seperti di pasar baru dan sebagainya. Itu bentuk dari perdagangan majunya di kota tebing tinggi. Maka dari itu, tebing tinggi merupakan corak dari berbagai investasi dari luar berbagai daerah. Salah satunya yang khas dari tebing tinggi itu ialah makanan lemang, terus makanan dan minuman di khas tebing. Lanjut. Jadi setelah saya meneliti lebih lanjut bahwasanya tebing tinggi ini merupakan bentuk lahan asal fluvial. Mengapa? Karena tebing tinggi berkaitan berhubungan dengan daerah penimbunan atau sedimentasi seperti lembah-lembah, sungai besar, dan dataran aluvial. Pada dasarnya bentuk lahan ini disebabkan karena proses fluvial akibat proses air yang mengalir baik yang merusak sungai maupun aliran permukaan bebas atau overland flow. Jadi banyaknya bentuk lahan proses asal fluvial itu dapat ditemukan bahwa kota tebing tinggi bentuk lahan proses fluvial, karena
banyaknya sungai-sungai yang ada di tebing tinggi dari mengalir satu ke mengalir lainnya. Dan selanjutnya bentukan lahan asal fluvial berhubungan daerah sheet water atau dengan bentang alam asal fluvial membuat berbagai pemanfaatan di daerah tebing tinggi, yaitu berbagai sungai yang ada di tebing tinggi, yaitu Sungai Bahilang, Sungai Padang Hulu, dan berbagai pemanfaatan sungai yang ada di tebing tinggi. Jadi sungai tebing tinggi ini ada 3, dan sungainya ini pun tidak kecil dengan di sungai-sungai lainnya, tapi termasuk besar dan luas. Contohnya saja adalah Sungai Padang di dekat Kecamatan Rambutan. Itu sungai terbesar di kota tebing tinggi yang dataran banjirnya sangat besar, ya. Dan di situ erat kaitannya dengan hewan-hewan seperti buaya dan juga ular. Maka dari itu di tempat Sungai Padang itu dilarang keras untuk anak-anak bermain di sana, karena bisa jadi sungai itu ada binatang buasnya dan akan menyebabkan korban jiwa. Dan sungai ini pasti berkaitannya dengan banjir, ya, karena nggak jauh-jauh dalam hal seperti itu dengan sungai yang sangat besar dan pasti akan mengalir dari Berastagi ataupun dari Pabatu, maka mengalir alirannya ke tebing tinggi yang memang daerah rendah karena proses fluvial tadi. Dan sungai itu debitnya naik dan akan menyebabkan banjir. Maka dari itu tebing tinggi sering menjadikan penelitian tentang hujan yang sangat lebat dan menyebabkan banjir, dan sering menjadi penelitian para ahli. Pemanfaatan bentuk fluvial di tebing tinggi. Kita masuk pemanfaatannya lahan fluvial. Jadi kita dapat mendapatkan bahwasannya tebing tinggi ini bentuk lahan fluvial. Jadi bagaimana cara pemanfaatannya? Pasti bentuk lahan yang ada di berbagai daerah punyanya masing-masing. Ada bentuk lahan asal struktural, vulkanik, solusional, dan lain sebagainya. Itu pasti punya kelebihan dan pemanfaatannya masing-masing. Contohnya saja di kota tebing tinggi, bentuk lahan asal fluvial berhubungan dengan pertambangan bahan galian yang ada di kota tebing tinggi adalah bahan galian golongan C, yaitu yang terdapat di 5 lokasi tangkahan arus Sungai Padang dengan produksi rata-rata 18.980 m/3 per tahun. Pemanfaatan yang belum optimal menjadikan potensi pasir sungai yang tersedia masih cukup besar untuk dikembangkan bagi kebutuhan bahan bangunan dan kebutuhan lainnya. Pasir sungai merupakan salah satu material bangunan yang memiliki peranan penting yang harus ada di dalam setiap proyek konstruksi. Jadi pemanfaatan proses lahan fluvial ini pastikan banyak pasir, ya, dan bahan galian ini sangat-sangat dibutuhkan dalam bentuk proses konstruksi atau bahan bangunan. Tanpa adanya pasir, bahan konstruksi itu mudah-mudahan rapuh dan juga gampang rusak. Maka dari itu pemanfaatan fluvial di tebing tinggi harus ditekankan atau lebih lanjut. Nampak di sini bahwasanya dapat golongan C di tebing tinggi itu belum optimal. Sebaiknya dioptimalkan lebih lanjut dan akan menjadi pemasukan bagi daerah. Dan tentunya ada izin dari pemerintah daerah. Tebing tinggi merupakan bentuk lahan fluvial. Jadi pemanfaatan bahan galian C tadi adalah campuran spesi. Spesi pada konstruksi digunakan untuk melekatkan batu bata yang satu dengan lainnya. Spesi tersebut merupakan hasil dari campuran semen dan pasir. Plester. Selain spesi, lapisan dinding juga membutuhkan plester atau sebelum dilakukan pengecatan plester atau juga sering disebut pelur. Seperti halnya spesi merupakan campuran dari semen dan pasir, namun teksturnya lebih halus. Pemasangan keramik dan seperti halnya batu dan sebagainya, teman-teman.
Jadi pasir ini banyak sekali digunakan untuk bahan-bahan konstruksi ya, seperti yang ketiga yang saya paparkan ini. Lanjut, pemanfaatan bentuk lahan asal fluvial di tebing tinggi, yaitu dapat saya katakan bahwasanya bendungan terbesar di daerah tebing tinggi, yaitu bendungan Sei Padang, yaitu bendungan untuk bangunan yang berupa uragan tanah, uragan beton, dan atau pasangan batu dibangun selain untuk menahan atau menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tailing atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Jadi di Sungai Padang itu ada namanya bendungan Sei Padang yang terbesar di kota tebing tinggi. Dan pemanfaatannya kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat bendungan di kota tebing tinggi yaitu irigasi. Pada musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain sebagai irigasi lahan pertanian. Jadi bendungan tadi karena sungai Padang itu sangat besar, maka pemerintah kota tebing tinggi membuat pemanfaatan sebagai bendungan. Karena apa? Karena besarnya sungai tadi, jadi akhirnya dibuat bendungan dengan manfaatnya yaitu irigasi. Selanjutnya ada penyediaan air baku, yaitu waduk sebagai sumber untuk pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum di mana daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih. Jadi bendungan besar tadi digunakan untuk PDAM dikonstruksikan dan menjadikan air bersih untuk daerah perkotaan. Dan selanjutnya sebagai PLTA. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, bendungan tadi mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasa terintegrasi dalam mekanisme aliran tanah untuk memutar turbin diubah menjadi energi listrik melalui generator. Jadi bendungan tadi bukan hanya semata untuk penyediaan air dan sebagainya, tetapi juga bisa untuk PLTA. Dan juga bendungan tadi sebagai penahan air banjir. Kan tebing tinggi ini sering terkena banjir. Untuk meminimalisir banjir tadi dibuatlah bendungan. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah rehabilitasi sungai. Jadi perlu kita tekankan bahwasanya bentuk lahan fluvial ini adalah tidak jauh-jauh dengan aktivitas sungai. Jadi warga di sekitar daerah sungai, berbagai perusahaan yang ada di daerah tebing tinggi agar memegang pinjam lahan serta pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi daerah aliran sungai agar tetap terjaga. Jika sudah terlanjur mengalami kerusakan, satu-satunya jalan yang ditempuh adalah melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai. Rehabilitasi air sungai, daerah aliran sungai bertujuan memperbaiki kerusakan dan mengembalikan fungsi daerah aliran sungai. Dan yang kedua adalah kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan rehabilitas lahan, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan bergerak di bidang lingkungan. Rehabilitasi aliran sungai merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi lahan di sekitar aliran sungai. Rehabilitasi biasanya meliputi pembersihan sungai dan daerah di sekitarnya atau peremajahan tanah dan mengonsepkan sungai agar kembali asri dan alami. Jadi tadi ada bahan galian C di sekitar Sungai Padang. Bahwasanya habis itu kita rehabilitasi sungai kembali agar mengembalikan fungsi yang ada. Jadi jangan terus mengeruk sungai sampai akhirnya sungai tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik. Nah, apabila itu terjadi, maka sungai-sungai akan menyebabkan debit air akan naik dan menyebabkan banjir di sekitarnya dan akan merugikan warga sekitar. Dan yang terakhir adalah inovasi untuk bentuk lahan asal fluvial di tebing tinggi. Jadi berbagai pemanfaatan dan bahan galian C tadi
inovasi yang dapat saya lakukan adalah wisata sungai di daerah tebing tinggi. Dan bagaimana inovasi ini kan banyak di daerah sungai kan. Dan daerah sungai itu sangat besar apabila direvitalisasi ataupun direnovasi, maka konsep-konsep yang ada di sungai berubah menjadi konsep daerah wisata. Boleh dari berbagai di daerah maupun di dalam daerah. Jadi di tebing tinggi itu memiliki pemasukan yang lain selain dari perdagangan. Dan wisata sungai ini itu bertujuan untuk rekreasi bersama keluarga. Dan mungkin itu tidak jauh-jauh dengan pembangunan jembatan dan juga spot-spot foto yang menarik untuk wisatawan yang berkunjung. Dan juga wisata sungai ini pernah dilakukan namanya di Jembatan Cinta yang daerah tebing tinggi yang terkenal dengan spot fotonya dan berbagai filosofi-filosofi di tebing tinggi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada kali ini, yaitu dapat kita simpulkan bahwasanya bentuk lahan tebing tinggi adalah bentuk lahan asal fluvial dan berbagai pemanfaatan, berbagai potensi yang dimiliki Kota Tebing Tinggi, khususnya dalam pemanfaatan sungai yang ada di Kota Tebing Tinggi. Sampai jumpa di next video dan mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.